Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama, yaitu dari pelajaran bab pertama sampai bab kedua mengenai bumi diciptakan. Kita akan belajar dari Alkitab, dari kitab Kejadian 1 sampai 2. Siapa yang punya Alkitab? Boleh dibuka ya. Alkitabnya. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Kita akan belajar bagaimana bumi diciptakan. Nah, kita mulai dari hari penciptaan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 1? Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu pada ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, bumi kita ini awalnya belum ada bentuknya. Masih kosong. Bahkan dikatakan gelap gulita. Berarti kalau gelap gulita, tidak ada cahaya. Lalu, kita akan mempelajari apakah urutan hari penciptaan itu. Nah, hari pertama, Allah menciptakan terang. Di ayat ketiga, firman Tuhan berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kita bisa lihat bagaimana Allah berkarya memisahkan antara terang dan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi di hari pertama inilah Allah membuat sesuatu yang disebut dengan adanya terang dan adanya malam. Lalu, apa yang Allah ciptakan di hari kedua? Kita akan lihat ya. Hari kedua, wow, Allah ciptakan cakrawala. Apa itu cakrawala? Kita lihat di ayat ke-6 firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi cakrawala ini sama dengan langit. Itu bisa dibuktikan, kita lihat di ayat selanjutnya. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi cakrawala ini sama saja dengan langit. Lalu kita akan lihat hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kalau ditanya tentang tumbuh-tumbuhan yang berbiji atau seperti buah-buah, siapa yang suka? Pasti semua suka ya. Semua suka memakan sayuran, memakan buah-buahan. Dan itu diciptakan Allah pada hari yang ketiga ya. Kita lihat pada hari ketiga di ayat ke-9 dikatakan berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di ayat ke-11 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Di ayat ke-12 dikatakan, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di ayat ke-13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadi kita tahu di hari ketiga inilah Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di atas tanah.
Mengapa? Dari mana kita tahu itu tanah? Karena pada saat Allah memisahkan cakrawala, ada air di atasnya dan di bawahnya, maka adalah tempat yang disebut dengan darat dan ada yang namanya disebut laut, yaitu kumpulan air. Lalu, selanjutnya pada hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Nah, ini benda-benda penerang ini berhubungan dengan pada hari yang pertama tadi, yaitu di ayat ke-14 Allah berkata, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tadi di hari pertama dikatakan bahwa Allah menciptakan terang itu untuk disebut siang. Kalau gelap itu disebut untuk malam. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan bintang-bintang. Jadi ketika kamu, anak-anak, melihat di langit ada matahari, ada bulan, dan ada bintang-bintang, itu Allah ciptakan pada hari yang keempat, ya, pada hari keempat, di mana Allah menaruh semuanya itu di cakrawala. Tadi apa cakrawala? Langit, ya, langit. Dan Allah menciptakan benda yang lebih besar itu untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Itulah yang diciptakan Allah pada hari keempat. Lalu selanjutnya pada hari kelima, kita lihat, waduh, ada binatang-binatang laut dan udara. Siapa yang pernah melihat burung-burung di udara? Pasti ya, kamu melihat burung terbang, ada yang terbang di atas rumah, ada yang terbang di atas daerah dataran tinggi, ya. Nah, ini diceritakan di Kejadian 1 ayat 20 dikatakan berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, ini cakrawala ya, langit di mana burung-burung terbang katanya melintasi berarti melewati, mendekati ya. Lalu di ayat 21 dikatakan, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi, pada hari kelima Allah ciptakan binatang-binatang laut seperti ikan-ikan. Bahkan dikatakan makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Bahkan dikatakan hendaklah hewan-hewan itu berkembang biak. Kalau dimaksud dengan berkembang biak artinya memiliki keturunan yang sama seperti induknya. Jadi kalau ikan lumba-lumba maka anaknya pun pasti ikan lumba-lumba. Kalau ikan koi otomatis anaknya ikan koi ya. Jadi dia berkembang biak sesuai dengan induknya dan memenuhi katanya hewan ini di dalam air laut dan burung-burung di udara. Lalu selanjutnya apa yang Allah ciptakan pada hari ke-6? Wow, Allah ciptakan pada hari ke-6 adalah binatang darat ya. Binatang darat termasuk manusia. Oh, kita lihat ya. Di ayat ke-24 dikatakan berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kemudian Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi.
Allah melihat semuanya itu baik. Nah, coba kamu lihat. Dikatakan hewan-hewan liar pun Allah ciptakan. Seperti apa hewan liar? Wah, ini ada seperti singa, ada beruang, ada kuda, ada hewan-hewan lain ya. Allah ciptakan juga ini. Bahkan ternak-ternak juga Allah ciptakan seperti domba. Ya, ini semua Allah ciptakan pada hari ke-6. Apakah hanya binatang darat diciptakan pada hari ke-6? Oh, tidak. Yaitu termasuk adalah manusia. Mari kita lihat seperti apa Allah menciptakan manusia. Di ayat ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa diciptakan manusia itu? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wow, berarti manusia itu punya kuasa lebih besar, lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Buktinya apa? Tuhan berkata supaya mereka berkuasa untuk ikan-ikan di laut. Makanya ada orang yang pintar mengajari hewan-hewan laut. Dan ada banyak orang yang pintar juga apa? Mengajari burung-burung. Bahkan mengajari hewan-hewan ternak. Bahkan hewan-hewan apa? Melata. Jadi itu bisa dilakukan manusia karena awalnya pun Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai itu semua. Lalu Allah ciptakanlah manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Setelah Allah ciptakan manusia itu, apa yang dilakukan Allah? Dia memberkati mereka, lalu Allah memberikan tugas kepada manusia. Apa sih tugasnya manusia itu? Coba kita lihat. Pertama, disuruh beranak cuculah, bertambah banyak. Tadi hewan-hewan juga disuruh berkembang biak. Tetapi kalau manusia kalimatnya bahasanya beranak cucu. Berarti ada anak, ada cucu, berarti ada keturunan. Lalu yang kedua dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah. Makanya hewan-hewan dapat diajari oleh manusia. Karena apa? Karena manusia diberi kuasa untuk menaklukkannya. Lalu kemudian di ayat ke-29 berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji itu akan menjadi makanan. Jadi manusia ini sebenarnya makanan yang pertama yang mula-mula yang Allah berikan adalah tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Yang berbuah dan berbiji. Jadi, kalau orang tua kita menyuruh kita makan sayuran, makan buah, itu adalah makanan yang sehat. Karena itulah awalnya makanan yang diberikan Allah kepada manusia. Lalu, di ayat ke-30 dikatakan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Makanya makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tidak terlepas hubungannya. Tumbuhan tidak bisa lepas dari yang namanya manusia dan hewan yang menolong kehidupannya. Begitu juga hewan dan manusia tidak lepas dari tumbuhan. Karena ketiga-tiga ini saling berhubungan. Ya. Lalu kita melihat selanjutnya di ayat ke-31. Maka Allah katanya melihat itu semuanya baik, jadilah itu hari ke-6. Jadi pada hari ke-6 sudah diciptakan Allah lah binatang darat dan manusia. Apakah cukup dari hari pertama sampai hari ke-6? Oh, kita lihat. Karena kita tahu satu minggu itu ada 7 hari. Maka apa yang dilakukan Allah pada hari ke-7? Kita akan pelajari ya. Setelah Allah bekerja menciptakan dari hari pertama
hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, bahkan sekarang kita masuk di hari ketujuh. Apa yang dilakukan Allah pada hari ketujuh? Kita lihat ya. Oh, setelah katanya Allah bekerja 6 hari, kita akan mempelajari ada 4 tindakan yang dilakukan Allah pada hari ketujuh atau yang disebut dengan hari Sabat. Yaitu yang pertama, Allah menyelesaikan penciptaan. Jadi hari ketujuh itu Allah sudah selesai bekerja, tidak lagi menciptakan. Lalu hari kedua, Allah berhenti pada hari Sabat. Lalu yang ketiga, setelah berhenti, memberkati. Diberkatilah hari Sabat itu. Lalu yang keempat, Allah menguduskannya. Jadi semua ini dilakukan Allah pada hari ketujuh. Dikatakan, kapankah Sabat pertama kali disebutkan dalam Alkitab? Nah, kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ya, pengulangan kata sebanyak 3 kali digunakan dalam Alkitab untuk menegaskan sebuah gagasan bahwa dalam hal ini betapa pentingnya hari Sabat untuk kita kuduskan. Makanya pada hari ketujuh adalah hari kita beribadah kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Lalu kemudian kita akan melihat hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Siapakah yang memberikan hari Sabat itu kepada manusia? Oh, kita bisa lihat. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Itu sudah disebutkan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat karena 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka kita harus berhenti dari semua pekerjaan yang kita lakukan. Apakah hanya kita saja? Oh, tidak. Termasuk anak laki-laki, termasuk anaknya perempuan, termasuk hambanya laki-laki ataupun hambanya perempuan, atau orang asing atau tamu istilahnya. Kalau zaman sekarang tamu ya, orang asing itu yang datang di rumah kita ikut juga harus beribadah pada hari Sabat, yaitu hari perhentian. Karena katanya sebab 6 hari Tuhan sudah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Pada hari Sabat dia menguduskannya. Jadi dari kesimpulan pelajaran kita hari ini, Allah menciptakan alam semesta ini. Kamu lihat hari pertama ini, terang. Hari kedua, cakrawala atau langit. Hari ketiga, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Hari keempat, benda-benda penerang. Hari kelima, burung-burung di darat dan ikan-ikan di laut. Hari ke-6, hewan-hewan darat dan manusia. Ini semua Allah ciptakan dan Alkitab mengatakan semua baik adanya. Dan semua dikatakan indah atau sempurna hasil ciptaan Tuhan. Jadi inilah urutan penciptaan yang Allah lakukan pada bumi kita ini ya. Nih berhubungan. Hari pertama berhubungan dengan hari keempat, yaitu terang Allah ciptakan, lalu diciptakanlah benda-benda penerangnya. Hari kedua Allah ciptakan langit, berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dengan ini, burung-burung darat dan ikan-ikan di laut. Hari ketiga berhubungan dengan hari ke-6, tumbuh-tumbuhan yang berbiji menjadi makanan hewan darat dan manusia. Inilah pelajaran tentang penciptaan. Biarlah kita menyadari, mengetahui bagaimana kuasa Tuhan menciptakan alam semesta kita yang sempurna ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.